Mas Azam, mau diterusin sampai kapan? Nanti sebelum nanti tambah sakit semuanya, mendingan stop. Apapun yang mau dilakuin udahlah. Mau ingin tahu kekuatan apa lagi? Kasihan badan kamu ya. Kayak gini dia Iya. mau udahlah. Kalau misalnya Mas Azam yang punya kekuatan, ya udah, oke. Tapi kalau mau cuman unjuk kekuatan di sini, ini nggak akan ada habisnya loh. Iya. Nggak akan ada ujungnya. Malah membahayain diri sendiri. Iya benar. Oke, Roy. Tapi satu syaratnya, Roy. Apa tuh? Apa? Saya ingin berguru dengan kamu. Guru, saya bukan guru. Kamu harus menjadi guruku, Roy. Mau belajar apa? Pelajaran Belajar apa? apa? Semua yang kamu punya harus aku miliki, Roy. Bahasa Jepang, bahasa Inggris? Pelajaran ini aja, geografi. Iya. Atau nggak belajar DJ sama kamu Dina. Nanti ikut lagi ah. Berguru juga nanti kayak yang udah-udah. Nanti mau bikin mati, meninggal, gurunya malah diserang kalau udah punya kekuatan. Ini sekarang modus nih, pura-pura ini mau berguru padahal dia nggak berhasil nundukin kamu, Roy. Terus sosok mau belajar, akhirnya malah nggak ada habis ya. Bos, mendingan udahlah, insaf aja. Udahin semuanya sampai sini. Sayang badannya. Zazam, gimana? Masih mau diterusin? Udah selesai ya? Kita selesai sampai sini ya. Nggak ada dendam, nggak ada sakit hati. Selesai sampai di sini. Keluar dari sini. Mudah-mudahan Mas Azam nyadar nih. Di atas langit masih ada langit. Masih ada yang lebih jago, tapi bukan berarti untuk unjuk kekuatan di menembus mata batin. Udahlah. Saya aja masih belajar loh, Bay. Iya, emang belajar nggak ada berhentinya. Iya, masih kan? bukunya banyak banget dan saya bolak-balik juga. Iya. Ada yang buku psikologi, ada yang bukunya supranatural digabung. Jadi saya aja nih masih terus belajar gitu. Jadi karena di atas langit tuh masih ada langit gitu. Iya. Ini di rumahnya kayaknya masih banyak nih benda-benda lain yang bikin dia pikirannya kepengaruh sama hal mistis. Saya yakin iya. Waktu saya lihat lokasinya, rumahnya memang tidak besar, tapi Angker. angker. Ada banyak makhluk astral yang mendiami rumah Azam. Azam? Ya. Oke. Hah. Mas Azam bisa dengar kami? Ya. Bisa ya? Bisa fokus kumpulin kekuatannya untuk dilawan supaya bisa ngendaliin. Kamu ada yang mau disampaikan nggak, Dinar? Kalau menurut Dinar kan masih muda, mendingan belajar yang kan kalau supranatural kayak itu nggak bisa kelihatan, mendingan berkarir apa kayak gitu. Enggak. Ya, kan saya yang masih muda, ganteng juga. Hobinya Iya benar. apa? Hobinya apa? Hobi bermain futsal dan bikin video aja. Wah. Nah, bikin video. Video apa? Video. Wah, Bikin video. Kan sekarang YouTube lagi naik-naiknya tuh bikin konten YouTube. Itu kan bisa menghasilkan uang. Oke. Mas Azam, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk semuanya ya. Sabarin, dikuatin, oke? Ya, Anda boleh meninggalkan studio. Terima kasih. Mari. Ya. Aduh, masih muda cuma mau itu nggak pakai mikir jadinya. jangan biarkan perilaku Anda berbuah derita. Karena Anda sendiri yang nanti akan memakannya. Roy, kalau melihat Azam yang begitu muda, kamu menurut vision yang kamu lihat, apakah di rumahnya memang masih banyak benda-benda atau ritual-ritual yang sering dia lakuin ya? Tampaknya masih ada barang-barang koleksi beliau yang Azam sembunyikan. Perlu ada penelusuran. Perlu ada penelusuran, kemudian juga nanti diganti oleh Freely. Oh, Indigo juga. oh oke. Dia akan ke sana ya. Ya, jadi Untuk nanti melakukan kita akan mengadakan penelusuran, tapi sementara diganti Freely dulu, untuk melakukan penelusuran di lokasi Azam. Pemirsa, setelah ini Frisley dari tim Menembus Mata Batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Azam.
Halo pemirsa Menembus Mata Batin, kali ini Frisly datang membawa Baby, teman saya. Dan sekarang saya sudah ada di depan rumah partisipan bernama Mas Azam, yang dia itu sering menuntut ilmu-ilmu gelap, ilmu-ilmu hitam, dan sering memakan binatang berlendir. Sekarang saya mau masuk ke dalam. Bis. Oke, aku langsung aja ya. Ini rekaman log kamera di hari kemarin Oke. di kamarnya Mas Azam. Awalnya sih aku sih lumayan agak sedikit kecewa ya karena nggak dapat apa-apa. Cuma karena penasaran, aku play terus nih dari tadi sama Mas Haris. Ternyata tuh ada pergerakan. Nih kok kamu lihat nih. Coba Mas Haris, boleh di rewind lagi nggak? Perhatian bentar lagi. Nah, ya kan? Sebenarnya sih Kak Sri, dari tadi itu emang di kamarnya juga aku ngerasa kurang enak ya. Terus juga kayak, jadi jatuhnya itu kayak Mas Azam dikelilingi sama beberapa makhluk-makhluk yang mereka ngerasa itu tempat bermainnya mereka. Kok Mas Azam sendiri lihat pergerakan benda ini pernah nggak sehariannya? Kalau cuma benda-benda gerak mah tuh biasa, Mas. Ada yang lebih lagi kalau di sini mah. Soalnya dari tadi juga pas aku masuk, pas aku jalan ke depan, aku ngelihat rumah ini kayak bertentangan banget ya Kak sama aku. Terus juga Baby dari tadi ngomong kayak mau ke tengah. Aku bingung tengah tuh yang mana? Bertentangan maksudnya tuh berarti Berlawanan sama. Iya, maksudnya energinya lebih negatif berarti. Iya, negatif. Kita coba buat masuk ke dalam. Oke, kita langsung ke kamar tidurnya Mas Azam aja ya. Makin ngerasa nggak enak banget sih Kak. Sebelah sini. Kak, Aduh, kok kayak gini sih? kok didorong gua? Jadi di sini ada anak kecil. Apa tuh? Kenapa? Mas Azam ini lendir. Ya. Ih, ini banyak lendir. Bang, lo lihat deh. Ini ada lendir tau? Tuh. Tapi nggak berbau. Rizly, ini bahaya nggak buat aku nih? Maksud aku kan orang biasa nih. Ada energi-energi yang akan berdampak ke aku nggak? Kalau misalnya yang aku dapat informasi dari Baby sih katanya sesuatu ini yang udah menyatu sama badannya Mas Azam dan ini biasanya digunakan buat orang yang diincar sama Mas Azam. Ah, ya dong berarti. Energinya negatif dong ya? Emang negatif banget Kak, ini udah nggak bener banget sih. Ini udah berlawanan banget sama kita. Bahaya banget berarti buat Kak, aku ini ya. Tunggu deh. Kenapa? Rizly? Zam, ayo Zam. Korban. Mau cerita. Baru-baru ini. Pris, kenapa Pris? Kak, Hah? aku Kenapa? ketemu sama salah satu korban dari Mas Azam dan dia bilang dia mau nyeritain kejadiannya. Dia mau masuk. Maksudnya dia mau ngobrol gitu? Iya. Dia mau cerita ke kita semua apa yang udah dilakuin sama Mas Azam dan itu terjadi belum lama ini. Dia mau masuk. Kakak bersedia nggak kalau maksudnya? misalnya jadi media untuk dia masuk? Aku jadi mediatornya gitu? Iya, karena ada rasa atau ada sesuatu yang belum dia sampein ke Mas Azam. Oke, boleh deh, nggak apa-apa deh. Zam lu! Ngapain lu bunuh gua lu? Oh, lu Rip. Hah. Lu yang lu ngapain nidurin cewek gua? Ha? Apaan? Nidurin cewek lu? Iya. Gua nggak nidurin cewek lu. Kita temenan udah dari dulu. Ngapain juga gua mau makan lu? Otak lu. Ha, yang namanya nggak ada yang pernah ngaku, Bos. Lu yang bener aja lu. Lu yang salah lu. Woi, lu. Goblok lu yang bunuh gua lu. Kakak, aku minta merica dong. Oke.
Apa? Kamu keluar. Tadi ada salah satu korban dari Mas Azam. Dan tadi aku juga ngedengar langsung Mas Azam mengiyakan apa yang dia lakuin. Mas Azam ngebunuh dia. Ya. Jadi gini, temen gue ini si Arif. Kalau aku taunya itu dia meniduri pasanganku dulu. Jadi aku ini punya pacar dan dia nidurin. Secara nggak langsung, ya nggak suka dong dengan cara dia yang nggak baik. Orang berteman udah lama. Itu lu santet dia berarti? Apa lu bunuh sendiri dengan tangan lu? Ya bukan dengan tangan gue, tapi dengan salah satu makhluk yang gue punya. Dan ini berhubungan juga sama yang berlendir-lendir tadi. Ya. Kata dia, ada sesuatu Iya. dari dia yang ada di rumah ini. Udah, kita cari tahu aja deh. Kita cari di mana? Di mana? Dia nunjukinnya di mana? Dia ke situ. Jangan main aja dong. Lu boleh ngacak-ngacak yang lain, tapi ini bukan daerah lu. Tapi Mas Arif sekarang ada di situ, Kak. Tunggu. Berarti kok nggak boleh? Berarti ada sesuatunya. Nah kan? Betul kan? Ini apa nih, Prisley? Astagfirullahaladzim. Bang. Ini bisa dilihat langsung kan? Bang, ini berasap, Bang. Ini kayaknya udah nggak benar deh. Kayak ada sesuatu di dalam situ. Kita harus pecahin, Kak. Astagfirullahaladzim. Itu apaan? Kak, Belut. itu ada tali pocong. Belut. Cacing. Itu tali pocong, Kak. Tali pocong nih, masih ada darahnya. Jadi ini yang bikin kenapa tadi dia mau komunikasi sama kita, dan ini yang bikin dia selalu ada di sini dan ngegentayangin Mas Azam. Tunggu. Ini punyanya Arif. Iya. Buat apa, Zam? Lu masih nyimpen kayak gini? Barang Ya. udah meninggal. Namanya gue kan sering berburu ilmu dan itu salah satu arahan dari guru gue di suatu tempat. Ya gue harus nyimpan tali pocongnya. Mas Azam, ini nggak bisa kayak gini. Mas Azam harus pulangin lagi tali pocongnya di kuburannya Mas Arif biar dia bisa tenang juga. Kok lu ngatur-ngatur? Lu mau gue cara baik-baik atau dengan cara gue? Mas, kita di sini datang buat ngebantu Mas Azam, bukan buat ngelawan Mas Azam. Bacot lu lah. Hei. Bang, nih ngapain nih? Prisley, dia ngapain nih? Bang, nih dia ngapain nih, Bang? Kak, dan dari dalam kamar juga keluar. Makhluknya. Weh, sadar weh. Zam. Bang. Zam. Prisley. Ini aku pusing. Zam. Bang. Ini kerasukan nih di jangan-jangan nih. Weh. Pris. Ini gimana nih? Mas Azam. Weh. Kak. Mas Azam. Weh. Mas. Mas Azam. Kak. Merica. Kak. Pergi. Dia kerasukan nih, Prisley. Iya. Tadi dia kayaknya minta pertolongan dari yang di dalam kamar tadi deh, Kak. Makanya sampai keluar. Emang kita harus bersihin ini sih, Kak. Aku boleh minta kain merah nggak? Oh, boleh. Bentar. Kakak bantu aku ya, kita harus ngelilit badannya Mas Azam pakai kain ini. Aku boleh minta air nggak? Air? Iya, air biasa aja, Kak. Dikit aja ya. Ini kenapa nih? Kak, kok ada yang gerak? buka. Ada yang gerak. Astagfirullahaladzim.
itu karena emang ritual yang biasa dilakuin sama Mas Azam, Kak. Dan ini yang lendir-lendir yang udah menyatu ke badan dia. Oh, ini makhluk-makhluk blender itu. Aura negatifnya juga udah memudar, Kak. Mas Dian, minta air putih dong. Mas Azam, Mas. Kak, ini udah beda banget sih. Maksud Aku kamu? nggak ngelihat badan dia yang kayak tadi, karena tadi aku ngeliat mukanya serem. Terus sekarang udah kayak bener-bener ngelihat dia. Mas Azam, Zam, bangun Zam. Mas. Zam. Berat banget. Lu nggak apa-apa Zam? Aduh, gua nggak ngerti dah. Lemes banget gua. Ini emang tugas kita kok. Dan ini dia yang dari tadi kita bahas, Kak. Kalau misalnya kita belajar ke yang negatif atau ke yang hitam, itu akan berdampak ke diri kita sendiri. Dan ilmu itu sendiri yang bakal memakan kita. Jadi kalau misalnya Mas Azam mau ngerti tentang hal-hal kayak gini, lebih baik jangan dicari. Karena sesuatu yang dicari, apalagi dipelajari sampai memakan korban, itu nggak akan berakhir bagus kok. Kak Sri, sebenarnya Mas Azam tuh orang yang baik, nggak kayak yang tadi kita temuin. Dia tuh bisa beda banget karena ada suatu bisikan-bisikan dan mungkin salah satunya juga makhluk yang ada di sana. Kalau gitu, ini semua barang-barang yang berbau negatif kita sita deh. Ya? Iya. Tolong bantu gue ya. Oke. Iya. Pemirsa, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin hari ini adalah Setia dan Azam. Dua-duanya adalah pelaku mistis dan Azam yang terakhir hanya bikin kekacauan di sini untuk unjuk kekuatan, tapi dia tidak berhasil dan akhirnya ritual dengan cacingnya justru malah memberikan teror bagi semua yang ada di sini. Dan ya Setia juga tadi ya saya nggak tahu apakah dia korban ataukah dia pelaku yang mengirimkan santet. Gimana pendapat kamu, Roy? Setia. Dia bilang dia nggak suka sama pelakor, tapi dia sendiri sebenarnya pelakor. Iya. Dia nggak suka sama orang yang mengirimkan santet, tapi dia juga mengirimkan santet. Iya. Mungkin dia saling kirim balik gitu kali. Bisa jadi. Ya itu dia. Setia tuh tampaknya unik sekali ya, benar-benar. Iya. Nggak mau ini tapi dia tetap main ya. Iya. Dan tadi kamu kasih shield ya, apa perisai dengan Iya, kopi. perisai. Dan kemudian Azam saya agak terkaget-kaget karena dia makan cacing. Dan konon kabarnya Azam makan cacing agar lebih kuat powernya dan powerful. Tanggapan kamu gimana, Dinar? Tadi kan semuanya tuh menurut dia nggak masuk akal semua ya. Cuman tadi yang Dinar yang paling kaget itu yang ada api di sini, Kak Roy. Itu kayak, wah kok api dari mana? Karena kan di sini nggak ada apa-apa gitu kan. Nah itu yang membuat Dinar, oke, berarti kayak hal mistis itu beneran ada gitu loh. Jadi menambah kuat Dinar, oh iya bener ada hal mistis. Tapi itu. nggak bikin kamu takut kan? Nggak. Nggak ada yang akan ngikutin dia pulang Nggak dari ada sini, sih, Roy? nggak ada. Aman Nggak ada ya? aman. Aman. Oke. Aman. Baik kalau begitu. Dinar Candy terima kasih. Sukses Thank you, untuk Kak. semua Amin. karirnya. Roky Yosi terima kasih. Thank you. Penjelasan dan pencerahannya malam Terima hari ini. kasih. Pemirsa, tak perlu takut melakukan kesalahan. Karena hidup adalah gudang pelajaran. Dan di dalamnya terdapat banyak kebenaran. Ikuti terus kisah-kisah selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini. Menembus Mata Batin.